Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Is dan rekan-rekan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat. Yang saya hormati juga rekan-rekan pejabat struktural dan fungsional di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, juga para pendidik dan pengawas yang hadir sama-sama pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama permohonan maaf saya tidak bisa melakukan memberikan sambutan secara langsung karena saya juga ada kegiatan lain bersama Pak Kadis dan Pak Bupati di Cisarua, sehingga pada kesempatan kali ini saya rekam dulu sambutan yang saya akan lakukan untuk membuka acara di advokasi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat yang pada hari ini kita akan melakukan pendampingan dan advokasi yang dilakukan oleh BPPMP Jawa Barat terkait dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan program prioritas Kemendikbudristek in 2 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kegiatan in 2, tentunya pasti kemarin kita sudah membuat rencana tindak lanjut atau RTL dan hari ini mungkin akan dilihat progresnya seperti apa. Adapun demikian, saya akan membahas sedikit terkait dengan secara global PR-PR kita seperti apa gitu kan, dan dari semua program yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini juga dimonitor oleh kementerian gitu kan, karena sekarang juga berbasis dashboard, semuanya bisa terlihat. Dan alhamdulillah Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini juga sudah membuatkan dashboardnya, sehingga kita dari Dinas Pendidikan tentunya akan lebih mudah untuk melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan dari kebijakan Merdeka Belajar ini sudah diimplementasikan di Kabupaten Bandung Barat. Nah, sesuai dengan surat dari Balai Besar Penjaminan Mutu Provinsi Jawa Barat ini, diharapkan kita juga harus melakukan percepatan program prioritas kebijakan Merdeka Belajar. Nah, dalam suratnya juga itu sudah memberikan gambaran-gambaran capaian terhadap program-program, dan ini misalnya kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini bahwa kita di Provinsi Jawa Barat, dan tentunya kita nanti bisa dipilih untuk Kabupaten Bandung Barat. Ini ada beberapa raport kita, misalnya terkait dengan aktivasi akun Belajar ID. Akun Belajar ID ini masih agak rendah. Ini di provinsi kita ada di 68,81. Nah, jika misalnya kita melihat ini saja ya, aktivasi bisa dilihat di sini Bandung Barat seperti apa gitu kan. Nah, ini bisa dilihat bahwa Bandung Barat kita masih ada di angka 61,29. Nah, berarti ini harus ditingkatkan. Jadi nanti ada daftarnya siapa saja yang belum memaksimalkan penggunaan akun Belajar ID, dan ini difus gitu untuk semua sekolah agar akun Belajar ID-nya digunakan oleh tenaga pendidik dan kependidikan gitu kan, supaya ini bisa dipus semuanya menggunakan. Juga yang lain misalnya ini terkait dengan ini pengimbasan.
Nah, bisa dilihat bahwa guru-guru di program sekolah penggerak angkatan pertama berapa persen yang sudah melakukan pengembasan. Ini bisa dilihat bahwa kita ini baru 85%, ya, 85,71% guru-guru kita melakukan pengembasan. Padahal yang ideal adalah seluruh guru-guru yang di PSP Angkatan 1 itu harus sudah melakukan pengembasan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu didorong oleh kita semua, ya. Juga misalnya yang ini apalagi yang di PSP Angkatan kedua, ya. Angkatan kedua. Ini juga sama, misalnya bisa dilihat untuk PSP Angkatan kedua kita Bandung Barat, ya, di sini sudah bagus di 94,44, tapi perlu ditingkatkan lagi, hanya 5,6% lagi, ya, untuk mencapai 100%. Juga misalnya terkait ini PAUD yang masih agak perlu ditingkatkan, ini terkait dengan PAUD mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran misalnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa kita mana di Bandung Barat masih ada di 1,17%, gitu, masih kecil sekali gitu, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian harus kita tingkatkan. Juga misalnya di pelaporan penggunaan BOS di sini, ya, melalui Arkas, ya. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, kita untuk penggunaan BOS masih kalah dengan Kabupaten Garut yang sudah 75%, kita baru di 36,26. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu ditingkatkan oleh kita semua, gitu kan. Juga misalnya terkait dengan pemanfaatan Chromebook, ya, karena kita juga diberikan Chromebook oleh kementerian, sekolah-sekolah, dan itu harusnya 100% bisa digunakan oleh sekolah, ya. Kita di Bandung Barat alhamdulillah sudah 100%, ya. Selanjutnya juga misalnya nih, pemanfaatan Google Workspace for Education, ya. Nah, bisa dilihat mana Bandung Barat ini masih buncit, ya. Di Kabupaten Bandung Barat ini masih di 64,54%. Ayo kita semua lakukan bagaimana caranya supaya capaian ini bisa 100%, gitu. Jangan kalah dengan tetangga kita Purwakarta, ya, 94%, gitu. Nah, selanjutnya yang lain misalnya pemanfaatan PMM, ya. Nih, pemanfaatan PMM. Nih, waktu mereka mengajar, kita Bandung Barat masih di perangkat kedua dari bawah. Ini ada 65,31%, ya. Nah, padahal PMM ini merupakan hal yang penting, gitu, bahwa semua materi-materi yang ada di sana itu harus dimanfaatkan oleh guru-guru kita semua. Jadi bagaimana bisa mengimplementasikan implementasi kurikulum Merdeka jika mengakses PMM pun belum, gitu kan, belum dimaksimalkan. Terus juga ini terkait dengan Pemda menerbitkan sekolah sehat. Ini alhamdulillah semuanya sudah. Terus pengangkatan guru penggerak, ya. Ini kita di Bandung Barat ini menjadi 38,1%, gitu. Awalnya kita menjadi juara, tapi karena angkatan selanjutnya sekarang kita membludak juga untuk guru penggerak. Awalnya kita 100 orang sudah diangkat, tapi ada angkatan yang baru menjadi 38%. Jadi ini juga
perlu kita tingkatkan ya, supaya bisa semua guru-guru penggerak ya dijadikan kepala sekolah, walaupun memang kalau dari guru penggerak ini menjadi kepala sekolah kewenangan kami dan prosesnya proses panjang, tapi untuk angkatan berikutnya insya Allah kita juga akan melakukan pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak gitu, karena seperti di SD kita masih kekurangan di atas 100-an orang gitu, tapi harus berproses ya. Nah juga misalnya hal yang lain ini masih banyak, misalnya nih persepsi positif terhadap analisis Sulinjar. Ini kita juga masih sekitar 83%, terus juga terkait dengan aksi nyata SD ya, mengenai aksi nyata penguatan pembelajaran, kita juga masih di bawah ya. Bisa dilihat Bandung Barat masih di peringkat 1 paling bawah ya. Juga ini PAUD ya, Satuan Pengakses Rapot Pendidikan juga ini masih rendah. Jadi mohon nanti di sekolah-sekolah agar melakukan satuan pendidikan mengakses rapot pendidikannya, supaya dari sisi rapot pendidikan ini bisa meningkat ya. Nah Bapak Ibu sekalian, dari dashboard ini kita lihat bahwa kita intinya masih ada di barisan tengah, bahkan di peringkat beberapa indikator kita masih di peringkat bawah gitu kan. Nah, tugas kita adalah bagaimana indikator-indikator ini bisa meningkat gitu kan. Nah ini tugas Bapak Ibu sekalian, tugas kita semua, bagaimana caranya dashboard ini bisa meningkat. Tentunya harus ditingkatkan di satuan pendidikan gitu kan. Nah untuk itu kami harapkan Bapak Ibu sekalian juga harus bisa melihat dashboard ini, dan suratnya terkait dengan dashboard ini akan kami sebarkan juga ke Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa dimonitor bersama gitu, karena di kementerian juga katanya dia per hari Rabu itu dipangpangkan gitu, sampai sejauh mana progres dari kegiatan implementasi kurikulum Merdeka atau umumnya kebijakan mereka belajar ini, agar tentunya kita sikapi bersama supaya ini bisa meningkat. Jadi kita harus punya prestasi gitu kan, jangan sampai prestasinya di peringkat papan bawah terus gitu kan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka dari saya, dan mohon dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat juga membimbing kami, mengadvokasi kami agar dari dashboard ini peringkat kita tidak di bawah terus gitu kan. Dan tentunya pasti untuk meningkatkan itu tentunya akan ada RTL atau rencana tindak lanjut yang perlu kita lakukan, dan supaya dari rencana tindak lanjut itu dilakukan di satuan pendidikan, dan akhirnya dashboard yang ada di yang Bapak Ibu sekalian sudah lihat ini, peringkat kita bisa meningkat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, advokasi implementasi kurikulum Merdeka pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.